Rahayu Pak De. Rahayu Mbak. Setelah menguat siang juga ini bagaimana kabar ini? Baik Mbak ya. Nah, iya. Jadi Jumat Agung ya Mbak ya. Iya. Selesai. Berkah gitu ya. Jumat berkah selesai. Jumatan kita nongkrong-nongkrong. Bikin konten kayak biasa. Iya iya. Ini gimana Mbak? Ini omong-omong ini kan sekarang lagi ramai yang masalah di Bogor itu loh Pak De, seorang Habib yang melarang jamaahnya untuk pergi belanja ke toko-toko lain selain di tokonya. Iya. Jamaahnya pokoknya ya yang sealiran itu loh. Iya. Kalau menurut pendapat Pak De Agus gimana ini? Itu ya Mbak ya? Iya, tolong dijabarin Pak De. Kita bahas itu, kita pakai omong-omong, tapi bukan gibah ya Mbak ya? Iya, iya. Cuma ngerasani. Ya kita bukan ngerasani, mengulas. Mengulas ya. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Jadi gini loh Mbak, kita yang dari kemarin sudah mengatakan ikut aliran kaluhurannya orang Nusantara. Apa yang dilakukan sama saudara kita Mbak ya, tetaplah Mbak kita ngakui mereka di saudara, mereka lahir juga di bumi Nusantara. Iya. Besar di bumi Nusantara, cari makan di bumi Nusantara. Meskipun mereka itu bangsa pendatang ya Pak. Iya, iya. Ya, turunannya orang pendatang maksud saya itu. Iya, gitu. iya, betul. Gini loh Mbak, yang saya dengar dari apa yang Mbak Ageng tanyakan itu saya sudah lihat di beberapa konten YouTube yang ada ya Mbak. Habib ini kalau saya bilang ya oknum ya Mbak ya, karena tidak semua saudara kita dari Pak Alawi atau Pak Habib itu yang kelakuan atau tindakannya itu kayak begitu gitu loh Mbak. Iya, kita tahu sendiri toh. Iya. Jadi beliau ini gini loh Mbak, beliau ini melarang jamaah-jamaahnya itu untuk belanja di tempat, ya, di toko, yang toko itu bukan dari jamaahnya dia, gitu loh Pak. Nah ini kalau saya bilang ya bukan lagi bentuk penjajahan ini Pak, sudah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ya. Makanya dari dulu kan saya bilang Pak, kalau raja agama itu sebenarnya raja penjahat. Kalau sampai dia itu kiblatnya nggak benar. Iya, iya betul. Seperti orang Jawa bilang ya Pak, nang dukur karoban kalanjuk catur, nang nisor karoban sabdo. Ya. Iya. Nang dukur itu maksudnya di atas Pak. Iya. Kalanjuk catur, catur itu kan kalau orang Jawa bilang itu kan caturan itu kan omong-omongan, pembicaraan. Iya. Ya. Nang dukur kalanjuk catur. Kalau sebagai seorang ulama, habaib, kiai atau pemuka agama, Pak, sudah caturannya atau omongannya itu kayak demikian, otomatis kan karoban sabdo, Pak. Jamaahnya kan akan ngikutin apa yang dia bilang. Iya, betul sekali. Ini loh, Pak. Kalau memang caturan atau omongannya itu tadi benar, ya karoban sabdo, jamaahnya yang kena sabdanya itu tadi ya selamat, gitu loh, Pak. Iya, iya. Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Iya, tapi kalau seperti yang Mbak Ageng bilang tadi memang iya Mbak, itu sudah masuk ke saudara kita semua. Gus Ahung sudah bicarakan itu, manusia plural sudah bicarakan itu, ya toh Mbak? Kenapa bisa seperti itu, gitu loh Mbak? Makanya ini kita harus waspada itu kan di sini Mbak ya. Saya nggak bisa bayangkan ya Mbak, kalau setiap jengkal tanah yang ada di bumi Nusantara ini dikuasai sama bangsanya oknum-oknum habaib yang kayak begini, ya hancur bangsa kita, Pak. Iya, betul. Ini kan namanya pemecah belahan, Pak. Bukan lewat agama, tapi sudah lewat bisnis perdagangan. Iya, lewat perdagangan ini juga maunya ini dikuasai. Lah iya kan bukan lewat ekonomi saja, bukan lewat agama saja. Bahkan lewat ekonomi pun juga diberikan jalan yang kayak begini. Nah sekarang kenapa jamaahnya yang di Bogor itu kok mau aja ngikutin omongan yang seperti itu, gitu loh Mbak. Nah ini kan bahaya loh Mbak. Ya itu tadi sudah kena doktrin ing dhuwur karoban nang dukur kalanjut catur ya Mbak. Iya. Nang nosor karoban sabdo iya. Iya. Ya mungkin ya itu marganya famnya Asegaf kalau nggak salah saya Mbak.
Iya. Dia ngomongnya begitu. Mungkin beliaunya ini ngomongnya seperti itu, Mbak. Kalau kamu nggak beli di toko yang sama-sama jamaahmu, sama-sama saudaramu yang sama-sama ngaji di sini, sama-sama ikut abi atau ikut abang atau ikut abib ini, kamu samaannya dengan tidak membantu perjuangan Rasulullah. Mungkin begitu omongannya, Mbak. Iya. Ya ujung-ujungnya nanti nggak dapat syafaat, gitu toh. Ujung-ujungnya nanti siksa kubur, pintu surgamu tertutup, nerakamu terbuka. Mungkin begitu omongannya. Ya ini nang ndukur karo nang ndukur kan lanjut caturnya kayak begitu omongannya. Iya. Sehingga sabdanya itu tadi di jamaahnya itu nggak karu-karuan gitu loh, Mbak. Iya. Kok saya jadi inget kisahnya Mbak ya, Rasulullah dulu waktu ajengan bilang itu pernah cerita, ya Rasulullah dulu itu pernah diperlakukan seperti itu Mbak sama orang Quraisy, Mbak. Iya. Ceritanya itu ceritanya. Seingat saya Mbak ya, Rasulullah waktu itu dagang kain, Mbak. Ya wis katakan kalau zaman sekarang itu kayak jualan kain tuil gitu loh, Mbak. Iya. Cuma waktu itu kan harganya misalnya 1 meter itu kan 30.000, katakan gitu ya Pak ya? Iya. Lah ini sama orang Quraisy ini, orang Quraisy itu jualan di sampingnya atau di tempat yang tidak jauh dari Rasulullah. Lah dia juga jualan kain, tapi kainnya itu jual dengan harga 1 meternya itu 20.000. Tahu kan maksudnya apa, Mbak? Iya, tahu. Harapannya itu supaya dagangan Rasulullah itu nggak laku, gitu loh Pak. Nggak payu, gitu loh. Ayo coba Mas, ya saudara saya yang di Bogor loh, yakin nggak cerita itu nggak ada? Ayo cari di kitabnya ada nggak cerita itu? Ya akhirnya itu tadi Mbak, memang pertamanya iya Mbak, semuanya orang beli di orang Quraisy ini Mbak. Tapi lama kelamaan setelah barangnya orang Quraisy ini habis, semuanya tuh juga akhirnya beli di tempatnya Rasulullah, dan Rasulullah pun juga ikut habis dagangannya. Iya. Nah ini loh Mbak, ini saya bilang orang Quraisy ini kok masih lebih manusiawi ya Mbak ya. Karena dia nggak melarang orang itu untuk beli di tempatnya Rasulullah, cuma dia menjual kainnya itu lebih murah dengan harapan supaya barangnya Rasulullah itu nggak laku. Kan masih manusiawi. Iya betul. Nah ini Habib yang di Bogor ini sama sekali nggak manusiawi loh Mbak kalau saya bilang. Dan dia ngelarang ya Mbak, jangan sampai beli di tempatnya orang yang punya toko kelontong atau grosir yang orang itu tidak ikut jamaahnya dia. Waduh ya apa mungkin dia punya maksud untuk memakmurkan kelompoknya dia. Satu itu, terus yang kedua mungkin maksudnya gini, kalau kamu mau selamat, yo ayo ikut jamaahku supaya dagangan kamu terbeli, mungkin juga begitu. Iya toh? Iya banyak prediksi. Prediksinya kan banyak akhirnya. Kalau apa tuh si oknum Habib ini yang di Bogor itu berbuatnya kayak begitu. Apa maksudmu begitu? Supaya orang ini dengan terpaksa karena tidak ada yang membeli terus akhirnya mau nggak mau ikut jamaahmu. Loh ini kan nakal lebih licik daripada orang Quraisy itu tadi, gitu loh Mbak. Iya. Lah ya ini loh yang saya pikir Mbak. Ya apa ya, makanya ya apa. Kita itu mau ngomong gimana sama kalian, itu mau ngomongnya gimana. Iya. Di sisi lain, ya Mbak, mereka ini teriak-teriak karena di dalam darahnya itu ada darahnya Rasulullah, iya kan? Teriak-teriak cucunya Rasulullah. Tapi kok model kelakuannya kok kayak begini, ini loh Mbak. Iya. Ini ya apa gitu loh? Kok antaranya omongan sama anumu itu kok sama sekali nggak sinkron gitu loh sama yang kamu aku itu. Masa iya sih Rasulullah itu ngajari kayak begitu? Kan nggak mungkin sih. Ada dalil hadis Ijma Makiyah atau ceritanya apa yang Rasulullah itu punya trik yang model kayak begitu. Itu kan akal-akalan kamu aja. Di sini kok terus orang disuruh percaya, Mbak? Dari mana gitu loh? Semakin nyata loh bahwa kalian ini memang benar-benar min juriati Rasulullah kayaknya. Benar-benar bukan juriatnya Rasulullah gitu ya. Itulah salah satu juga bentuk kebodohan dari para pengikutnya. Ya iyalah, saudara kita yang pribumi sendiri nggak sadar-sadar. Bukan mata dohirnya yang nggak melek-melek ini loh Mbak. Mata kesadarannya itu loh kok nggak kebuka-buka gitu loh. Ada orang kayak begini kok ya masih diikuti aja. Sebenarnya apa sih yang kalian takutkan itu apa gitu loh. Kok kalian itu sulit sekali ya, padahal sudah luar biasa loh saudara kalian yang lain ya, yang sudah tidak percaya dengan kaumnya orang Ba'alawi ini
kelewatan loh kalau ngata-ngatain kalian itu. Yang kalian dibilang Iya. budak, yang paling dibilang Betul bodoh, sekali. yang paling dibilang kadrun, otak kotor. Tapi kalian kok nggak sadar-sadar gitu loh. Kalian ini sadarnya sama apa? Masa sama kematian kalian baru sadar? Ini loh, heran ya bukan loh. Ya apa ya Mbak ya? Orang kayak begini ya Mbak ya. Ya harus kita istilahkan aja sebagai rona kehidupan yang nggak mau sadar ya biarlah. Nah ya itu Pak, sebenarnya kita lu kasihan loh. Lah si masnya itu tadi saya lupa namanya siapa ya Mbak ya. Saya sudah lihat 2 kali masnya. Ya karena dia jengkel Mbak. Akhirnya dia bikin TikTok menyinggung masalah triknya si oknum habaib ini tadi gitu loh Mbak. Dilaporkanlah ke polisi katanya pencemaran nama baik. Dan sekarang bionya ini ditahan gitu loh Mbak. Iya, Sama pihak kepolisian, ya kita nggak bisa yang dari Bogor itu ya. Iya, yang punya toko yang dibegitukan, ya orang kan marah tuh Mbak. Iya. Jengkel juga sih, masa ada trik kok kayak begini, masa ada ulama kok ngajari jamaahnya kayak begini. Ya apalagi dia dari bangsanya kaum habaib yang teriak-teriak tiap hari katanya di dalam dirinya itu mengalir darah Rasulullah, darah dagingnya itu adalah darah dagingnya Rasulullah. Masa kayak begini kelakuannya? Nah itu loh, dibikinkan TikTok sama dia. Iya. Loh kan kasihan tuh. Ditangkap sama polisi juga ya Pak De. Ya ditangkap lah Mbak. Iya. Tuh polisi saudara kita yang di kepolisian kan semuanya itu berdasarkan laporan loh Mbak. Saya nggak percaya kalau pihak kepolisian itu takut sama habaibnya, takut kualat atau membela habaibnya, enggak. Kalau ada laporan kan pasti ditanggapi. Yang keterlaluan kan ya habaibnya ini. Gitu loh. Iya. Sekarang orang kamu perlakukan kayak begitu, gimana nggak melawan? Nah ini loh, Iya. kalian teruskan aja seperti itu. Balik-balik kan orang sudah ngomong, orang sabar itu ada batasnya loh. Soalnya yang kamu injak-injak ini dari kemarin orang pribumi terus, mulai dari kiainya sampai orang awamnya ini kalian persulit terus, gitu loh. Iya. Kalian ngomongnya nggak karu-karuan, yang kemarin juga ada yang kayak begitu, nyimpang sedikit Mbak ya. Iya. Katanya orang sholat, kalau tidak sholawatan menyebut habaib, sholawatnya nggak diterima. Lah kayak begini nih, ya mungkin semacam itulah. Semacam itulah orang yang di Bogor ini begitu. Pokoknya kalau kalian belanja di tempat orang yang bukan jamaahmu, berarti kamu nggak mau menolong saudara kamu yang satu jamaah. Kamu nggak mau membantu perjuangannya Rasulullah. Kamu nggak seneng dengan perjuangannya Rasulullah. Kamu nggak seneng dengan Islam. Syafaat akan jauh, neraka pasti terbuka, siksa kubur sudah pasti kamu dapat, mungkin gitu. Ya, itu sebetulnya hanya sebuah pendapatnya dia saja. Ya iya. Itu pendapat yang keliru kalau menurut saya. Orang-orang ini kok perbuatannya 2, oknum-oknum habaib itu loh Pak. Dia ini ngomongnya. Iya, supaya orang itu percaya sama dia dan uangnya itu bisa keluar. Kalau nggak begitu, pasti berlagak, berdoktrin, berdogma, nakut-nakutin. Nah ini kok semacam teror. Orang teror itu nggak selalu bawa bedil loh Pak. Nggak selalu bawa bom loh. Teror itu juga bisa berbentuk omongan loh. Kayak begini ini kan teror. Iya kan? Betul. Orang diojo-ojoi, kalau orang Surabaya ngomong gitu ya Pak ya. Diojo-ojoi itu apa Pak? Dilarang-larang ya Pak ya. Iya. Dipenging-penging gitu ya Pak. Dilarang-larang jangan sampai dihalang-halangi. Dihalang-halangi, diojo-ojoi itu. Ojo beli di tempatnya ini, nanti kamu nggak ini, kamu nggak itu. Lah ini loh Pak. Nah seperti ini. Ya kita itu ya apa ya Pak ya, satu kita bisanya cuma ngelus dodo. Lihat kan kalau habaibnya ini kalau memang mereka ini sudah ketakutan Pak. Pokoknya sejak ini loh Pak, Kiai Imat ini mengeluarkan tesis kayak gitu tuh, kayak orang kalang kabut, ngatur omongan, ngatur trik, ngatur strategi itu nggak karuan untuk menyelamatkan yang namanya posisinya ini supaya dipercaya. Gitu loh Pak. Iya toh? Betul sekali. Oh no, ada aja yang kamu bicarakan dan yang kamu lakukan gitu loh. Iya kan? Kita yang Nusantara kayak saya dan kayak saudara saya yang tua-tua itu sudah banyak yang gitu. Mbak itu saja kan sudah bilang, sudah kamu pulang aja ke Yaman. Ya sudah, dogma dan doktrin kamu sudah nggak laku, banyak orang yang tahu sudah. Kalau kalian ini sebenarnya pembohong gitu. Pembohong kalian ini, pembohong dan pembual. Iya, betul sekali. Semua orang juga banyak yang tahu.
Yang bikin kami sedih itu sebenarnya bukan apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Yang bikin kami sedih itu apa sih? Saudara kita yang sesama pribumi, ya, yang sampai sekarang kesadarannya, mata hatinya itu loh nggak kebuka-buka, itu loh yang bikin kita sedih. Kalau kalian itu memang orangnya sudah seperti itu kayaknya, karaktermu itu memang sudah seperti itu. Jadi nggak perlu kami doakan supaya kalian bertobat, nggak perlu. Karena itu memang karaktermu, berbuat kayak begitu, ngomong kayak begitu, bertindak kayak begitu, pemikiranmu kayak begitu, itu mungkin karaktermu. Ya karakter dari kaummu itu kayak begitu. Jangan menjadikan sifat. Kayaknya sifat ini, Bang. Iya. Kalau nggak nakut-nakutin, mesti ngerendahkan orang, kan gitu tuh. Iya. Karena di situ juga ada kepentingan Nah, karena dia punya kepentingan itu, apapun yang dia lakukan mesti bawa Rasulullah, mesti bawa Islam, ya kan itu aja. Terus yang dipakai nakut-nakuti, kalau nggak syafaat, neraka, surga, siksa kubur, walat, kan itu. Wah, soro ini. Ya wis, kita balik ke situ lah, Mbak. Kita tetap berdoa lah, mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang asli pribumi ya, Mbak. Nggak ada darah dari darahnya orang pendatang, ya. Supaya mereka ini dibukakan lah mata kesadarannya, ya dibukakan mata hatinya, dibukakan alam pikirannya, ya supaya mereka ini lebih tahu bahwa yang mereka ikuti ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar, gitu loh, Mbak. Iya, betul. Kalaupun mereka takut, itu sebenarnya bayangan dari kekhawatiran mereka sendiri. Cobalah dilawan itu. Omongan-omongan kayak gitu tuh jenengan lawan dengan pikiran yang hening, dengan perasaan yang benar-benar suci, yang bersih. Omongan itu sebenarnya patut nggak sih diikuti? Perbuatan kayak begitu tuh patut nggak untuk dijalani gitu loh. Meskipun itu omongan dari orang-orang yang mengaku darahnya Rasulullah gitu. Sehingga kalian nggak seperti orang konyol gini gitu loh. Iya, betul. Kan orang bilang itu gitu, Bang. Sebenarnya jumlah mereka itu nggak banyak loh, Bang. Tapi yang goblok ini kan tetap orang pribumi yang mau ngikutin. Kayak zaman Belanda dulu, orang Belanda itu nggak banyak, Mbak. Ya, yang banyak itu orang nikah, ya anjing-anjing Belanda itu, Mbak. Iya. Nah sekarang juga sama, apa itu nggak banyak, Mbak. Yang banyak itu budak-budaknya itu, Mbak. Iya, betul. Ini yang banyak itu sehingga mereka ini kelihatan sangat kuat gitu loh. Iya, betul. Kita dibentur-benturkan sendiri dengan saudara-saudara kita yang pribumi. Ya, yang satu pro sama kiai pribumi, yang satunya pro sama orang-orang yang selalu teriak-teriak Juliana Rasulullah atau darahnya Rasulullah ini. Ya mungkin yang dialami saudara kita di Bogor itu kayak begitu, gitu loh, Mbak. Mereka bingung. Ya, mereka mencari kenikmatan, Mbak, mencari kemakmuran dalam lingkup jamaah atau golongan. Padahal Rasulullah sendiri kan nggak ngajarkan gitu, Mbak. Kita tahu ya, Rasulullah itu kan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Mbak. Iya, kalau bisa semua makhluk di alam semesta ini kan kerahmatan. Iya. Kalau ajaran orang-orang Nusantara apa, Mbak? Aksara uripko ya, Mbak. Iya. Karso ningsun mewayu hayuning bawono. Iya. Iya, betul. Kita berusaha supaya semua orang itu selamat. Iya. Ya kalau kayak gini kan yang dirahmati, yang diselamati kan cuma jamaahnya dia. Cuma satu golongan aja. Satu golongannya dia. Kan sudah jelas maumu ini apa. Iya. Yes. Jadi secara nggak langsung si Habib ini mau maksa gitu loh, Mbak. Orang-orang di daerah Bogor itu tadi kayak begitu. Dikasih satu jalan dan tidak ada jalan lain. One way ya, one way gate ya, satu gerbang. Kalau kamu mau daganganmu laku, payu, ya Pak. Kalau kamu mau nggak kesulitan atau nggak sengsara ya, ayo ikut aku. Kan gitu, Pak. Iya. Ikut jadi jamaahku. Nanti kan jamaahku beli di tempat kamu. Ujung-ujungnya kan pasti itu tadi, Mbak. Siapa yang memuliakan anak cucunya Rasulullah pasti gitu nanti, Mbak. Yang punya toko-toko itu, Mbak. Ayo, kamu jangan cuma jualan. Ini cucunya Rasulullah ini kamu muliakan dari jualanmu itu tadi. Nanti kamu tak belikan kapling di sana, tak kapling-kapling kan itu di surga sana pasti gitu. Tujuannya saya yakin larinya mesti ke gitu loh, Pak. Memang mereka nggak mau ngekspos saja tuh. Memang apa tujuannya kalau gerakannya sudah kayak begitu? Iya kan, Bang? Iya, betul. Yes.
Subhanallah, sa'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan aja kalian semua selamat ya Pak ya. Iya. Dan Pak diberikan kesadaran ya Pak ya. Iya, betul. Karena satu yang kalian harus ingat, ya, darah kalian dan darah kita itu sama-sama darah pribumi asli, bukan darah pribumi campuran, ya Pak. Iya. Harusnya kalian lebih dekat dengan saudara-saudara kalian yang benar-benar satu pribumi yang asli, bukan pribumi yang campuran kayak begini yang kalian puja-puja dan kalian dukung-dukung gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. Saya rasa cukup itu Pak ya? Cukup. Terima kasih Pak D atas penjabarannya ini. Iya. Semoga saudara-saudara kita ini segera sadar. Iya, ngeres kadang-kadang Pak ya. Iya. Kalau kita ngelihat di berita yang kayak gitu itu loh, ngeres gitu loh Pak. Iya. Di hati di pikiran ini rasanya ngeres gitu. Melas. Iya, yang ngeres, yang melas gitu. Kok bisa gitu loh, kayak begitu itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka ya. Iya. Hmm. Terima Gitu ya, kasih. Pak ya? Iya, terima kasih Pak D ya. Rahayu. Rayu Mbak, rayu.